Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Saya ada ni satu lah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi bin walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, baik. Baik, ada hadis Nabi yang berbunyi la yu'minu ahadukum. Saya tuliskan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta Akuna ahabbu akuna habba ilaihi habba ilaihi min walidihi walidihi wa waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. wan nasi ajma'ina. Ini saya tulis semua lengkap dulu ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Sudah. Nah, sekarang saya akan buka muka surat berikutnya, halaman 3. Berkenaan dengan hadis yang disampaikan oleh Ibu Nazrah tadi ya. Saya akan tuliskan kembali pada halaman berikutnya. La yu'minu ahadukum. Ahadukum. Hatta akuna. Hatta akuna ahabba ilaihi. Ya. Baik. Pertama dari segi kalimat yang pertama nih, la yu'minu. La ini huruf apa? Harfun nafi ya. Harfun nafi. Mabniun ala sukun. Ya kan, mabniun sukun. La yu'minu. Nah, sekarang yu'minu fi'lun mudhari'. Terus apa?
Dari Atau mansub atau majrur atau majzum? marfu. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi Dhammatun zahiratun. dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya, fi akhirihi. Sudah. Ahadukum, ahadu kenapa dhamma? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun, ya kan? Ya, wahwa mudhaf. Ahadu kum itu dua kata kan? Ahadu satu kata, kum satu kata yang lain. Nah, Berarti ahadu mudhaf. Nah, kalau ahadu sebagai mudhaf berarti kum mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih. Tetapi membaca i'rabnya begini. Menjelaskan dulu kum itu apa? Kum adalah dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun fi mabniun ala Mudhafun ilaihi. kum. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala Sukun. Sukun. ala sukun kan? Kum mimnya sukun. Nah, fi mahalli Mudhafun ilaihi. jarin mudhafun. ilaih. Fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, begitu. Hatta. Nah, hatta. Hatta huruf apa ini? Kalau saya melihat hatta di sini adalah harful jari, harful jarin. Aku jarin. Harful jarin mabniun ala sukun. Oke. Mabniun ala sukun. Akuna. Nah, aku ini apa coba? Akuna adalah fi'lun Dari. mudhari'un terus mansubun Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. fathatun dhahiratun fi Fi akhirih. akhirih. Tapi belum selesai tadi. Fi'lun mudhari'un mansubun. Mansub oleh apa? Ada an yang dihazaf. Nah, begitu. Jadi nanti gini. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Tuh, mansub oleh an. Mudmaroh. Tuh. Oleh an mudmaroh. An yang disembunyikan. Bi an mudmarotan wujuban. Tuh. Wajib dibuang. An setelah hatta harus dibuang an. Kalau ada hatta diikuti oleh fi'il mudhari', maka setelah hatta itu sesungguhnya ada an. Maka asalnya adalah hattaan, akuna. Dan an itu kan huruf nasab. Nah, karena akuna diawali oleh huruf an yang dibuang, meskipun dibuang tapi berpengaruh tetap pada harokat pada harokat sesudahnya. Makanya akunu menjadi akuna. Jadi akuna itu fathah nanya bukan karena hatta. Akuna nanya fathah, fi'il mudhari menjadi fathah ujungnya. Itu fathah bukan karena mansub oleh hatta. Sebab apa? Sebab hatta itu huruf jar. Nah, lalu kenapa akuna nanya fathah? Jawabannya adalah karena akuna mansub oleh an yang dibuang setelah kata hatta ada an. Bi'an mutadroh. Yang kita sebut sebagai an masdariyah an masdariyah itu kan. Masdariyah. Nah. Tapi an-nya itu harus dibuang, wujuban, wajib dibuang. Kalau ada hatta diikuti mudhari, maka an setelah hatta wajib dibuang. Kalau ada hatta diikuti oleh mudhari, maka sesungguhnya antara hatta dan mudhari tersebut ada an. An huruf nasab atau an masdariyah. Tetapi an tersebut wajib dibuang, tidak boleh muncul. Sehingga tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh kita cakap hatta an akuna, tak boleh, tidak boleh. Sebab wajib dibuang. Tapi meskipun wajib dibuang, pengaruhnya sama, tetap. Apa pengaruhnya? yakni menasobkan fi'il mudhari sesudahnya, begitu. Sudah. Akuna ini huruf mudharanya apa? Huruf mudharanya akuna. Hamzah kan huruf mudharanya? Oh iya. Berarti domirnya apa? Ana. Kana yakunu. Ya kan? Domirnya ana. Oh, domir. Kuna. Domir. Ana.
ضمير أنا Domirnya ana. Nah, نعم akuna kan dari kata kana yakunu, ya kan? ya Kana yakunu punya fa'il tidak? Punya. Kana yakunu punya fa'il tidak, Bapak Ibu? dia Tidak. nasih Baik, baik nasih begini. Pak nasih Nafis Nakis ya, kan? Ustaz? Nakis kan? Nafis. nafis Ya. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa setiap fiil pasti ada fa'il. Misalnya jalasa duduk, jalasa Muhammadun. Jalasa fiil, mana fa'ilnya Muhammadun. Setiap fiil pasti ada fa'il. Sebab sebuah pekerjaan pasti ada yang melakukan. Pasti ada pelaku dari sebuah pekerjaan. Sebagaimana ini kita melihat adanya penciptaan, adanya ciptaan-ciptaan makhluk dalam dunia ini. Pasti ada pencipta kan? Ada pekerjaan menciptakan berarti ada orang yang menciptakan. Ada pekerjaan berarti ada yang mengerjakan. Nah, itu fiil pasti ada fa'il. Nah, tetapi setiap fiil ada fa'il itu dalam bahasa Arab disebut dengan fiil yang sempurna, fiil tam. Fiil yang sempurna atau fiil tam. Nah, namun sebagaimana ada fiil yang tam, yang sempurna, ada juga fiil yang tidak sempurna. Ada beberapa. Salah satunya adalah kana yakunu kun la takun. Kana ini fiil madi. Yakunu fiil mudhari. Kun fiil amar, la takun fiil nahi. Nah, kana itu fiil berarti kan seharusnya punya fa'il. Akan tetapi kana meskipun ya fiil, tetapi khusus untuk kana dan teman-temannya dia tidak memiliki fa'il. Apa sebabnya? Sebab fa'ilnya itu diubah menjadi isim. Atau namanya berbeda, bukan lagi fa'il tapi isim. Dan harokatnya sama doma. Fa'il harokatnya doma atau rofa. Isim kana juga rofa. Harokatnya doma. Makanya kana Muhammadun bukan kana Muhammadan, bukan kana Muhammadin. Kenapa kana Muhammadun? Muhammadun adalah isim kana. Yang kalau dalam fi'il biasa Muhammadun sebagai fa'il. Bagaimana saya beri contoh dulu ya gini. Kana Muhammadun. Tuh. Kana ini fi'il madi. Muhammadun itu sebenarnya awalnya adalah fa'il. Karena kana fi'il kan, setiap fi'il sudah fa'il. Tetapi kana dan teman-temannya ada beberapa itu tidak memiliki fa'il. Nah, lalu isim sesudahnya disebut apa? Isim sesudahnya kana disebut isim isim kana. kana Isim kana. Nah, isim kana itu sekalipun harokatnya, isim kana itu meskipun namanya beda dengan fa'il, tetapi i'rabnya sama, rofa. Isim kana Muhammadun rofa. Ketika menjadi fa'il, Muhammadun juga rofa. Contohnya jalasa Muhammadun tuh, jalasa Muhammadun. Tuh Muhammadun ini fa'il. Fa'il dari kata jalasa. Sama-sama doma. Kenapa? Karena fa'il dari jalasa. Sedangkan yang nomor satu ini, karena Muhammadun, itu Muhammadun domah, Muhammadunnya domah, itu bukan karena fa'il, bukan karena menjadi fa'il dari kana, tetapi namanya menjadi isim kana. Nah, setelah kana ada isim, maka berikutnya ada ada khobar kana. Rasulan. Kana Muhammadun Rasulan. Tuh. Rasulan ini adalah khobar dari kana. Maka disebut dengan khobar kana. Mansur. Kana. Nah, khobar kana itu i'rabnya sama dengan maf'ul bihi. Maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya kan nasab. nasab Khobar kana juga i'rabnya nasab. ya Makanya khobaru kana itu Mansub. mansubun i'rabnya, mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, sebagaimana ini perhatikan kata kana Muhammadun Rasulan, ada kana
fi'il madi ada Muhammadun sebuah isim, rasulan sebuah isim. Nah, kalau pada umumnya kalau ada fi'il pasti ada fa'il, maka Muhammadun adalah fa'il. Tetapi karena Muhammadun disebut bukan sebagai fa'il dari kana, tetapi sebagai isim kana, maka rasulan itu juga namanya bukan maf'ul bihi, tetapi khobar kana. Yang i'rabnya sama dengan maf'ul bihi. Hanya namanya saja yang berbeda. Untuk kana dan beberapa temannya. Beberapa temannya itu seperti apa? Ya, seperti laisa, asbaha, bata, kemudian adha, lalu amsa, bata, dan beberapa yang lain. Ma'infaka, zala, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada kana dan tasrif yang lainnya seperti yakunu mudhore atau kun fil amar gitu ya, atau la takun fil nahi, maka Bapak Ibu semua, setelah kata kana yakunu kun la takun, itu selalu ada isim kana dan khobar kana. Isim kana atau isim yakunu atau isim kun atau isim la takun itu rofa, makanya dhamma Muhammadun. Sedangkan khobar kana itu nasab, makanya fathah. Kalau tidak ada alif lam berarti fathataini. Begitu. Itu penjelasan dari kata hatta akuna. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali lihat muka surat 6 ya. Yang tadi kita bahas. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi. Akuna tadi kita sebutkan akuna adalah fi'il mudhari mansubun bi mansubun bi an mudmarroh wujuban, dengan an yang dibuang secara wajib. Itu. Lalu mana isim akunu? Nah, isim akununya adalah wa ismu kana atau wa ismuhu gitu. Wa ismuhu dan isimnya domirun mustatirun takdiruhu ana. Domir yang terbuang, yang tersembunyi, Ya. takdirnya atau konkretnya Ana. adalah ana. Begitu. Takdiru ana. Ya. Ya, takdiru ana. Nah, akuna sudah ada isim. Apa isimnya? Ana kan? Nah, tadi kita ulas. Setiap ada kana diikuti oleh isim dan khobarnya kan? Khobar kana dan isim kana kan? Ya. Isim kana dan khobar kana. Isim kanannya sudah jelas. Akuna. Itu ana isim kanannya. Bagaimana khobar kanannya? Ini habba. Tuh. Semula adalah habbu. Nah, saya akan ulas tambahannya ya. Bapak Ibu semua, ahabu ini ada yang tahu tidak bermula dari kata apa? Habba. Dari kata habba fil madinya. Habba. Terus isim fa'ilnya adalah habibun. Habib ya habib. Habibun ya, habibun ya. Nah, dari kata habibun diubah menjadi isim tafdil. Ismu tafdil. Mungkin Bapak Ibu masih ingat penjelasan tentang isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang mananya lebih atau paling. Habibun tercinta. Maaf sebentar. Habibun ini isim yang biasa ya. Ketika diubah menjadi isim tafdil maka menjadi ahabu. Ahabu. Habibun tercinta. Ahabu lebih tercinta atau paling tercinta. Atau lebih dicintai lah mudahnya begitu ya. Lebih dicintai atau paling dicintai. Nah, ahabu ini adalah sigot atau bentuk isim tafdil. Sekedar mengingatkan, isim tafdil kita sudah pernah ulas sedikit-sedikit ya. Adalah isim yang mananya lebih atau paling. Lebih baik atau paling baik. Lebih buruk atau paling buruk. Nah, untuk menggunakan pola isim tafdil, itu sama dengan kata af'alu. Contoh kata kabirun, Baru. di halaman 5 nih, muka surat 5. Kabirun, ini isim biasa. Ketika kabirun kita ubah menjadi isim tafdil, maka menjadi akbaru. Baru. Sogirun menjadi
Aswaru. Asgoru. Di depannya ada hamzah dan huruf akhirnya tidak boleh tanwin. Apalagi karimun, Akramu. akramu. Contoh yang lainnya lagi misalnya azimun, agung ya. A'zamu. Azamu. Nah, azamu. Lihat kabirun, sogirun, karimun, azimun. Huruf-hurufnya ada yang sama tidak? Ada yang kembar tidak? Tidak ada yang sama kan? Tak ada. Nah, sekarang coba yang ini. Syadidun, kejam. Karena kalau lebih kejam bagaimana? Ini ada dua kali terulang. Hmm. Nah, kalau ada huruf yang kembar, maka polanya sama asdadu, tetapi menjadi disatukan. Sehingga menjadi asyadu. Asyadu. Syadul Asyadu. iqab. Syadidun kejam, asyadu lebih kejam. Syadul iqab. Ya. Itu. Apa lagi? Jalilun, agung. Lebih agung? Ajallu. Ajallu. Tuh, ajallu. Ada lagi contoh yang lain misalnya apa ya? Wadudun, Wadudun. mencintai, orang yang mencintai. Awadu. Awaddu, Waddu. awaddu, lebih dicintai, lebih Lebih. mencintai, Sayangi. lebih menyayangi. Awaddu. Wadudun menyayangi, orang yang menyayangi, wadud, yang sangat menyayangi ya. Hmm. Nah, sekarang habibun. Habib itu Ahabbu. tercinta. Habbu. Berarti ahabu tuh. Nah, nanti memaknainya beda. Kalau syadidun artinya kejam, asyadu paling kejam atau lebih kejam. Jalilun agung, ajalu berarti lebih atau paling agung. Wadudun mencintai, awadu berarti lebih mencintai. Habibun tercinta, berarti habu artinya lebih tercinta. Hmm. Kabirun besar, akbaru lebih besar. Sogirun kecil, asguru lebih kecil dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Begitu ya? Ya, Pak. Nah, kembali ke halaman atau muka surat 6. Ahabba. Aku lihat. Ya. La Ahabba yu'minu ilaih. ahadukum hatta kuna ahabba. Itu dari kata Aku. habibun, isim tafdilnya adalah habu. Habibun Hmm. tercinta, habba berarti lebih dicintai atau Dicintai. lebih Hmm. atau paling dicintai. Aku lebih dicintai. Ya. Sehingga aku lebih dicintai ilahi di sisinya, maaf, kepadanya, Kepadanya. kepada dirinya atau kepada orang yang beriman tadi. Ya, ya. I'rabnya Ilaih. ila adalah harful jari. Mabniun ala sukun. Terus hanya apa ilahi? Hanya. Ha dhamirun muttasilun. Muttasilun. Terus mabniun Mabniun alal kasri. alal kasri. Fi mahalli. Imali jar. Ya fi mahalli jarin. Mudhaf ilaih. Ila kan huruf jar. Oh, harfu jar. Majrurun. 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 Fi dhamirun muttasilun. Mabniun ala suku, mabniun ala kasri fi mahalli jarrin majrurun bi ila. Majrurun. Bi'ila. Oke. Gitu ya. Hatta akuna habba ilaihi. Nah, di situ sesudahnya ada kata min, ya kan? Ya, harfu jarri. Nah, Jar. hatta akuna ilaihi, ya maaf, hatta akuna habba ilaihi, ahabba ilaihi, tuh, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Ya, baik. Min huruf apa? Jar. Harfu jarin. Mabniun ala Kasri. Sukun. Sukun. ala sukun dong, ala sukun. Ya, sukun. Ya, nah. Walidihi.
Walidi. Majrurun. Majrur. Bimin ya, dengan min. Hmm. Wa alamatu jarrihi apa? Majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun Kasratun fi akhirih. fi akhiri Wa huwa kasratun. mudhofun. Ya kan mudhof? Ya. Hi apa hi? Dhamir muttasil. Damir Coba. Dhamirun muttasilun terus Mabni mabni mabniun terus kasri fi ala mahali kasri terus fi fi mahali mahali jar di mahali jarin mudhaf mudhafun mudhaf ilaih. ilaih. mudhofun ilaihi. Bagus selamat alhamdulillah. Nah untuk hi sudah dibahas ya, nggak usah dituliskan kembali. Terus wa waladi wa huruf apa? Waw ataf Bagus, haruf hati. Mabniun ala fathi kan. Waladihi waladi kenapa kasrah? ma'tuf ilaih Maktuf Maktufun ala matuf kemana? ala walidi Walidihi. Ala walidihi. Matuf kepada walidihi. Kalau yang walidinya kasroh maka waladi juga matuf harus ikutan kasroh. Hmm. Jadi gini, maaf. Waladihi waladi maktufun ala walidihi. Wa maktuful majruri begitu cara bacanya. Dan maktuf kepada majrur wa maktuful majruri majrurun. Tuh. Maktuf bagi majrur adalah majrur. Maktuful majruri majrurun. Maktuf kepada majrur adalah majrur. Oke. Kalau misalnya maktufun nasbi nasbun. Kalau maktuful raf'i raf'un. Wa maktuful raf'i raf'un. Maktufun nasbi nasbun. Maktuful majruri majrurun. Maktuf bagi majrur adalah jar. Maaf. Maktuf kepada mana? Wa maktuful majruri majrurun maksudnya. Maktuf kepada yang majrur adalah jar juga. Gitu. Nah, ini kan belum selesai. Waladi kan mudhof ya. Makanya waladi wa huwa mudhofun gitu. Nah, kemana tadi sekarang? Bener ya? Hi ya? Nah, hi berarti dhamirun muttasilun Mutasilun mabniun ala kasri terus fi mahali fi mahali jarrin jarin fi mahali jarin mudhaf ilaih. mudhofun ilaihi. Bagus. Nah, wan nasi ajma'ina wa huruf apa? Nah, ini gampang, nggak usah ditulis semua ya. Wa harful atfi mabniun ala fathi. Terus an-nasi kenapa kasrah? Tuh. Bagus. Maktuf. Matuf kemana? Waladi. Waladi. Matuf kepada waladi atau pada walidi? Walidi. Walidi. Bapak Ibu Sebelah semua, kalau kita mencari maktuf alaih, itu cari yang Sebelah paling dekat yang relevan. Ya, sebelah dia. Yang relevan tapi paling dekat. Hmm. Yang memiliki keterkaitan, connection, Ya. tetapi paling dekat. Waladihi. Sebenarnya walidi juga bisa, tapi terlalu jauh. Sebab ada kata waladi. Hmm. Ada kata walad. Nah, sehingga kalau begitu an-nasi maktuf kepada kata yang paling dekat dengan dia, yang relevan. Apa? Waladi, anaknya. Hmm. Maka wan-nasi, an-nasi ada maktuf kepada waladi. Nanti kalimat berikutnya wa maktuful majruri majrurun. Maktuf bagi jar adalah jar. Hmm. An-nasi kan kasroh. Nah, kalimatnya begini menjelaskan bahasa Arabnya. Wa maktuful majruri majrurun. Maktuf bagi majrur adalah majrur. Gitu. Makanya wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, terakhir ajma'ina. Al. Ya, ajma'ina. Ajma'ina ini apa i'rabnya? Al ya Ustaz. Halin ya. Taukidun. Taukid. Oke. Iya. Penguat. Ajma'in. Oh, penguat. 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 Ajma'ina ini Bapak Ibu semula dari kata ajma'una. Ajma'una.
Nah, ajmauna di sini Bapak Ibu lihat ada wawu nun kan, wawu sukun dan na kan. Ya. Ini berarti jama atau mufrad? Jama. Jama. Ajmauna rofaknya. Tetapi ketika dia i'rabnya bukan rofa, maka ajmauna menjadi ajmaina. Hmm. Lalu pertanyaannya kenapa tidak dibaca ajmauna tetapi dibaca ajmaina? Karena ajmaina ma'tuf. Karena ajmaina adalah taukid bagi mana? Bagi kata yang mana? Taukid bagi kalimah. An-nasi. Anas yang dekatnya. Bagi kalimat an-nasi yang paling dekat. Hmm. An-nasi apa i'rabnya? Maktuf. Iya, majrur kan, kasro kan? Ya. Majrur. Nah, karena an-nasi majrur, kasro, maka taukid juga harus ngikutin. Majrur juga. Karena taukid termasuk salah satu dari at-tawabi'. Hmm. Masih ingat beberapa waktu lalu Pak Haji Farman juga pernah nge-share di grup ya. At-tawabi' ada berapa? Oh. 4. Ada 4. Apa 4 ya? saja itu? Naat. Naat, terus? Nah, terus? Naat. Taukid. Sifat. Apa Ji? Sifat. Ya, naat itu sifat sama. Naat, terus? Matuf, 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 benar. Matuf, terus? badal, Badal. Badal, terus? Yang ketiga? Yang keempat? taukid, Taukid. Naat, maktuf, badal, dan taukid. Nih, saya tuliskan aja ya di sini. At-tawabi. Untuk mengingatkan kembali. At-tawabi ada 4. Naat gitu ya, naat. Yang keduanya? matuf, Maktub. Maktuf. Badalun. Badal. Sebentar. Maktuf. Maktufun. Wafau. Maktun. Badalun. Maktufun. Yang ketiga apa? Badal. Badalun. Badal yang keempat? Taukid. Taukidu. Taukidu. Nama bata. Nama bata. Apa Hmm. maksudnya nama bata? Nun mim baca. Nun, mim, ba, sama ta. Ca. Nama bata. Hmm. Nama Naat, baca. maktuf, badal, Nama baca. taukid. Nama bata. Hmm. Naat, Nama baca. maktuf, badal, dan taukid. Nama baca. Naat artinya sifat. Maktuf artinya kata yang maktuf itu kata yang berkaitan dengan kata sebelumnya. Maktuf alaih. Badal penjelasan. Dia penjelasan. Badal artinya pengganti ya, tapi maksudnya adalah penjelasan bagi kata yang dijelaskan. Bagi kata mubda minhu. Nah, sedangkan taukid apa artinya? Penguat. Penguatan atau penguat. Hmm. Oh, baik. Oke. Ini sudah ya. Nah, sekarang kembali kepada tadi, kepada kata wan nasi ajma'ina. Saya akan tuliskan lagi. Wan nasi. An-nasi kan kasroh. Nah, kata sesudahnya ajma'in ini adalah taukid. Nah, taukid kan termasuk tawabi'. Ya. Nah, tawabi maka harus mengikuti kata i'rab kata sebelumnya. Karena an-nasi adalah majrur, maka ajma'ina juga harus majrur. Sehingga semula kata ajma'una kalau rofa, nah karena pada saat dia ma'tuf kepada taukid bagi an-nasi yang kasrah, maka ajma'una menjadi ajma'ina. Hmm. Nah, jadi kalimatnya adalah ajma'ina taukidun. Taukidun li an-nasi ya, taukidun li an-nasi begitu. Taukid untuk an-nasi. Terus kayak begini wa taukidul marfu'i wa taukidul majruri gitu. Majrurun Bilya. wa alamatu jarhi Alia. Al-ya'u. wa alamatu jarhi bagus Ibu Halimah aliya'u Al-ya'i. aya'u dong. Ya. Ya. Ada alif lam. Wa alamatu mubtada jarhi mudhof ilaih dari alamatu aliya'u khobar dari alamatu jarhi.
Hmm. Begitu. Nah, Bapak Ibu semua, ajma'ina ini kan taukid bagi an-nasi yang kasroh. Bisa tidak kita menggunakan ajma'ina menjadi ajma'una? Jawabannya apa? Jawabannya bisa. Nah, tapi kan ajma'ina ini kan menjadi taukid. Berarti ada kata yang muakkad, yang ditaukid, yang dikuatkan. Nah, kata ajma'ina atau ajma'una itu tergantung kata yang dikuatkannya. Kalau kita mengatakan an-nasi kasroh, an-nasi kasroh kan, si-nya. Maka bacanya menjadi wan-nasi ajma'ina. Tuh. Wan-nasi jami'an atau wan-nasi ajma'ina. Nah, sekarang kalau misalnya wan-nasa ajma'ina juga. Sekarang terakhir wan-nasu, doma. Nah, kalau wan-nasu maka menjadi Ma'una. ajma'una. Bapak Ibu pernah dengar tidak orang mengucapkan kata ajma'un? Namun, Pernah dengar tidak? tak ingat. Allahu wal malaikatu ajma'un. Kalau al malaikatu ajma'una, kalau al malaikati ajma'ina. Itu. Nah, jadi kesimpulannya ajma'in ini adalah apa? Taukidun. Wa taukidul majruri majrurun. Wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Maaf, salah. Wa alamatu jarri al ya'u. Ajma'ina alamatu jari adalah aliya'u. Nah, saya berikan tambahan buat kita semua ya. Ajma'in apa artinya Bapak Ibu? Semuanya. Semuanya, seluruhnya ya. Kes- Apa bahasa Inggris itu? Entirely ya. Huli ya. Nah, ada Huli. kata yang lain yang sangat jarang kita dengar. Tetapi kalau suatu saat Bapak Ibu menemukan kata ini, karena sekarang kita belajar, jadi Bapak Ibu tahu. Ini jarang-jarang orang belajar kata yang akan saya sebutkan ini. Ajma'in itu kita sudah sering dengar. Nah, karena sudah sering dengar, maka boleh jadi kata ini sudah menjadi kata yang mainstream. Mainstream itu maksudnya udah terlalu biasa lah, udah umum, sudah umum gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengucapkan makna seluruhnya, tapi tidak mau menggunakan kata ajma'ina, ada Ibu. Zid Yani kuli. Kuli. Kulluhum ya. abso'ina. Hmm? Tuh, Ada. abso'in. Oh, absain. Abso'ina, abso'in. Ina. Absain. Oh, Abso'una ya. Sama dengan ajma'in ya Ustaz. Ya, artinya sama. Abso'una, abso'ina. Kalau ajma'in kata dasarnya jama'ah ke Ustaz? Jama'ah. Betul. Kalau ni barbu'ah. Baso'a. Oh, basa'ah. Iya. Abso'u. Ajma'in itu dia kata ajma'u. Itu hmm. sigot isim tafdil juga. Hmm. Ajma'u akbaru alzomu yang tadi kita pelajari Ajma'un itu isim yujmi'un. tafdil kan. Ya. Dia kata ajma'in ini dia kata ajma'u menjadi ajma'una lalu ajma'ina. Hmm. Nah, Ajma'un. makna lain, maaf. Kata lain dari makna seluruhnya atau semuanya itu adalah abso'ina. Kalau nasab atau jar. Hmm. Kalau misalnya rofa, maka menjadi abso'una. Hmm. Abso'una. Abso'ina. Nah, ini sudah dua ya, ajmain sama abso'in. Nah, satu kata lagi yang juga jarang kita dengar. Abso'ina kita jarang dengar. Begitupun kata yang berikutnya, yang ketiga. Ini akta'in. Tuh. Hmm. Abtain. Akta'ina. Akta'ina. Ata'a. Kata A benar. Ini akta'una. Ayat. Ya.
Tuh. Akta'ina, akta'ina, akta'una. Artinya sama ajmain. Jadi kalau misalkan kita masukkan kata absa'in atau akta'in dalam hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi absa'in wan nasi akta'in. Nah, kalau Bapak Ibu mengucapkan kata-kata ini, nanti orang-orang akan terperangah, kaget. Kaget. Kagetnya apa? Ibu Bapak tahu dari mana kata ini? Orang-orang belum pada belajar. Dari Bapak Ibu bapak. sudah tahu Dari duluan. Break. Dari bapaknya. Iya. Once, Ustaz, at once. Hah? At once. Pelajaran at once. Advance ya benar. Pelajaran advance. Nah, Hmm. kalau Bapak Ibu misalkan mau tahu kata absoin dan aktain, nanti bisa lihat dalam kamus Al-Munjid. Hmm. Absoin kalau kita cari di dictionary di kamus dari kata apa semula? Hmm. Absoin. Absar ini pada basar. Baso'a. 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 Kalau ajmain, Jamaah. Jamaah. jama. Kalau aktain, Kafa'ah. Kata'ah. nah begitu. Nanti silakan cari kata-kata A dan baso'a. Nanti temukan kata ajmaun, nanti temukan kata absaun, absain, aktaun, aktain, aktauna, aktaina. Begitu. Nah, ini sesuatu yang baru. Saya juga sama. Saya tahu absain, aktain ini belum terlalu lama belum. Ya mungkin tahu baru sekitar 20 tahun lalu lah mungkin. Hmm. 20 Lama tahun yang juga. lalu. Saya kan belajar bahasa Arab sudah dari tahun berapa ya? Dari tahun 1984 mungkin ya. 1984. Ya, berarti sudah 40 tahun lah. Hmm. Masya Sudah Allah. 40 tahun. Nah, selama 20 tahun atau 15 tahun saya belajar bahasa Arab, belum kenal itu absoin sama aktain, belum tahu. Nah, lalu dari mana saya mendapatkan kata absoin dan aktain? Ketika saya menerjemahkan buku bahasa Arab tentang sejarah, Hmm. tentang Oh. sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi. Nah, ketika Hmm. saya menerjemahkan, itu mendapatkan kata absoin dan aktain. Kaget saya, kaget itu apa ya? Terperanjat. Apa artinya absoin, apa artinya aktain? Saya baru dengar kata itu. Karena penasaran, akhirnya saya buka kamus. Nah, setelah itu kita tahu, wow, alhamdulillah, jadi kita dapat ilmu baru, sesuatu yang belum tentu 1000 orang tahu tentang ini. Penasaran tu apa, Ustaz? Bagaimana Ibu? Penasaran tu apa? Penasaran? Penasaran itu apa ya? Mau tahu. Ya, ingin curious lah, curious. Curious. Curious lah, Iya. curious. Curious ingin tahu gitu, penasaran itu. Iya. Penasaran, maaf gini. Tulisannya begini ya, Ibu ya. Penasaran. Ya. Penasaran. Jadi ada keinginan untuk tahu gitu. Itu penasaran. Ada dorongan dari dalam untuk mencari tahu dan mengetahui, itu namanya penasaran. Ada dorongan dari dalam diri kita untuk mencari tahu, untuk tahu atau untuk merasakan atau untuk mengalami atau untuk menikmati. Itu penasaran. Misalnya gini, Bapak Ibu pernah dengar misalnya ada sebuah rumah makan yang lezat, yang delicious ya, yang sedap. Dengar-dengar dari teman-teman itu di sana rumah makan itu bagus. Nah, ketika kita sering dengar dari teman-teman tentang promosi rumah makan itu, kita jadi pengen tahu, pengen coba tidak? Mau. Nah, itu ketika kita ingin mencoba itu penasaran berarti. Penasaran. Ya. Sebelum kita coba, kita penasaran dulu. Sampai kita merasakan, baru hilang rasa penasarannya. Ya. Nah, jadi kalau curious itu kan ingin mengetahui. Ya.
Nah, kalau penasaran tuh tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin mengalami, ingin merasakan, atau ingin mencoba, itu penasaran. Tapi kalau curious, hanya ingin tahu saja. Begitu. Begitu, Ibu. Ilmu baru Ustaz. Hah? Ilmu baru dapat dua perkataan. Iya, iya. Ya sama, saya juga belum lama ya, dapat ya, 20-an tahun lah, 20 tahun yang lalu. Lebih lah, 25 tahun mungkin, sekitar 25 tahun. Begitu. Jadi baru-baru. Alhamdulillah. Nah, kembali sekarang ke yang Ibu Haji Nazrah tadi sampaikan ya. Tadi hadisnya mana? Sudah habis ya. Sudah habis ya? Muka Al-Dharr. surat berapa? Muka surat ini. Eh? Iya. Muka surat berapa ya? Sebentar. Muka Hmm. surat 3. Muka surat 3, Bapak Ibu silakan lihat. Ya. Udah buka. La Udah. yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Coba artinya apa nih? Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku Aku dicintainya. Siapa aku di sini? Rasulullah Rasulullah. Hmm. Sehingga aku menjadi orang Aku yang paling menjadi dicintai. lebih dicintai Lebih dicintai. Aku jadi lebih dicintai kepadanya ilahi padanya dari bapaknya, dari ayahnya. Kalau dari ibunya bagaimana? anaknya, Walidi bapaknya apa ibunya? walidihi, Apa aja? bapaknya. Berarti kalau dari ibunya boleh. Kedua-dua Ustaz. Nah, walidi di sini bukan bapaknya tapi orang tuanya. Oh, Parents ya. Walidun Parents. itu kata mudzakkar. Tetapi bisa mencakup muannas. Makanya tidak hanya bapak, tapi juga ibu. Nah, bapak ibu itu kan orang tua, ya kan? Parents. Jadi walidi di sini diterjemahkan bukan dari bapaknya tapi dari orang tuanya. Wa waladihi dan anaknya. nah Anak. ini bukan anak laki-laki ya walad itu, tapi anak-anak, anaknya. Ya, Bisa anak mencangkup. laki-laki, bisa anak perempuan. Mencangkup keduanya Pak ya. Cakup keduanya. Saya pernah menjelaskan ya, waladun itu ada dua, ada ibnun, ada bintun. Nah, waladun itu anak, bukan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, ibnun. Nah, ibnun anak laki-laki. Kalau bintun, anak perempuan. Ibnun dan bintun itu waladun. Waladun artinya anak. Bahasa Inggrisnya apa ini ya? Children, Ya, children. Children ini kan anak. Laki dan perempuan. terdiri dari son dan daughter kan? Nah, children itu ada son, ada daughter kan? Son itu adalah ibnun, daughter adalah bintun. Children itu waladun. Oke. Itu ya. Ya Pak. Sehingga aku menjadi lebih dicintai baginya atau terhadapnya daripada orang tuanya dan Anak-anaknya. anak-anaknya. Wan nasi ajma'ina Dan semua sekalian manusia. dan manusia ajma'ina seluruhnya. Seluruhnya. Ya, penegasan taukid seluruhnya. Ini ada apa lebih dicintai daripada orang tuanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Nah, kalau istri atau suami di mana? Panas. Anasi. Di sini kan yang disebutkan orang tua, anak-anak atau anak. Spesifiknya. Suami atau istri tidak disebutkan. Berarti kalau itu masuk ke dalam kategori yang mana? Anasi. Nasi ajma'in. Nasi ajma'ina. Begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham
sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.